Jogja. Yang dimaksud Mangkubumen niku sinten? Mangkubumen niku nggih dalem Mangkubumen sakniki nggih. Sak Kilen Ngasem. Sekarang jadi kampus Widya Mataram. Dulu tempat tinggal Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi. Siapa itu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi? Beliau itu adalah adik kandung dari Hamengkubuwono ke-7, sekaligus sebagai sekutu dekat. Jadi orang yang kepercayaannya HB7 itu Mangkubumi diangkat sebagai Pangeran Adipati. Itu kedudukan yang tinggi karena Adipati Kanjeng Gusti Pangeran Adipati tok nggak pakai Arya gitu. Itu lebih tinggi dari Pakualaman kedudukannya menurut Kanjeng Purwo Semantri. Itu cuma di bawah Panembahan. Jadi Sultan Panembahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati. Nah, beliau itu ya seperti Pakualam juga, jadi sudah ada ya kita lihat dalam Mangkubumen itu kan luas besar, punya pepati sendiri, punya tanah sendiri, dipasrahi pabrik segala macam sebagai orang dekatnya HB7 jadi kepercayaan. Dan dia memang punya Bisalen, membuat Bisalen di Mangkubumen. Jadi ada beberapa produksi Mangkubumen itu yang dibuat ya. Jadi kalau zamannya ya zaman HB7. Kemudian bentuknya, nah ini bentuknya bentuknya itu, nah ini perkawinan antara Yogyakarta dengan Surakarta sebenarnya, karena dilahnya itu sedikit semu, ya, semu gotong pohon, lemu, ya ada lemu, tapi ada pinggangnya sedikit, tapi nggak butuh tumo. Kemudian gantinya itu rada miring sedikit, dibandingkan Yogyakarta dia lebih miring sedikit, lenggah di sekeca saya. Kemudian wadidang itu dibandingkan Jogja, kalau Jogja itu bagian buntut turangnya kan orang Solo ngarani ngelempreh, panjang, ya, panjang sampai saking panjangnya terkesan menggantung, ngelempreh gitu ya, terlalu panjang. Kalau Mangkubumen itu lebih pendek sedikit, tapi tidak sependek Surakarta. Pamornya biasanya halus-halus, banyak keluar. Beberapa yang pernah saya lihat itu biokrisnya lurus-lurus, biasanya triwarno. Kemudian dapurnya jalak sangu tumpeng, biasanya seperti itu. Tapi nggak banyak karena ya digunakan untuk kepentingan sendiri. Selain di Mangkubumen juga ada beberapa menurut catatan yang putra-putra dalam yang membuat, seperti konon kabarnya Tejo Kusumo itu membuat, kemudian Bronto juga membuat, kemudian Puspo itu ya membuat. Mereka punya Besalen, tapi empunya itu sama, mengundang. Jadi Puspo punya bengkel itu, punya dapur lah istilahnya, lalu mengundang kopi gitu. Caranya dapurnya tak sediake, kowe masak ning kene yo aku iki. Jadi ada Besalen-besalen di dalam tersebut, tapi kalau mau membuat lalu meminta empu untuk datang. Biasanya Puspo Winangun dari Ngento-ento, tapi tidak berproduksi secara tetap, secara ajak seperti keraton. Kalau keraton itu ya empu itu statusnya pegawai abdi dalem, jadi caos. Ya, mereka caos secara teratur, dan pengerjaan keris itu digarap rame-rame keroyokan ya. Aku sing nempa, kowe sing ngelaras, kowe sing anu, itu orangnya berbeda, enggak satu. Jadi merupakan suatu kerjaan kelompok, kerja tim. Ini keris-keris Yogyakarta. Ya pembuatannya ya cukup banyak. Zaman HB8 itu sampai 100-an lebih kerisnya. Selain itu juga membuat tombak-tombak untuk prajurit, kemudian pedang, kemudian gedung. Ya pokoknya apa yang dibutuhkan oleh keraton itu dibuat. Kemudian Warongko juga sama, punya abdi dalem Ranggi. Kemudian tukang tata pendok itu juga ada Krian, punya abdi dalem penata, itu ada semua. Keraton pada saat itu. Jadi keraton berfungsi sebagai patron itu ya sponsor gitu ya, sponsorship, pakai gon, pakai duit, pakai bahan, boleh gawe sebagai penunjang kewibawaan kerajaan. Ya, kalau sekarang yang jadi patron ya pembeli, kolektor pengen apa ya seperti itu.
Jadi kalau kita mau meningkatkan kualitas produk itu sebenarnya pemahaman pembeli yang ditingkatkan. Karena pembeli jalur sing ngene, ya sebagai pembuat kan meladeni pembeli kan. Nah, kalau kita buat kualitas A, sedangkan pembeli itu tidak mampu mengapresiasi kualitas A gitu kan. Wah, ini apa bedanya kalau sing kualitas C gitu kan? Saya tidak bisa melihat bedanya itu. Kenapa saya harus membayar mahal untuk ini gitu kan? Nah, akhirnya pembuat itu kan juga kecewa kan, betul. Wah, ngopo aku gawe apik-apik ngene wae wis payu kono ya ora ngerti tak gawe apik kan gitu. Tapi ketika pembeli itu bisa ini kurang ini, ya otomatis pembuat kan lalu mengikuti. Ya memang di situ sulitnya ya meningkatkan. Seperti wado-wado itu juga ya selama ini kalau pemakai belum paham ya pembuat ya ngapain membuat rumit-rumit gitu kan, karena membuat warung itu deder itu rumit gitu. Ini saya ada belaknya dari kalau belak sekarang itu kan belak deder itu cuma begini aja kan, biasanya cuma satu aja ukurannya. Kalau belak zaman dulu itu tiap bagian pinggir-pinggirnya ada ukurannya semua. Pecah. Iya, pecah. Jadi punggung bagian bawah, punggung atas, punggung tengah, perutnya, kepalanya itu ada belaknya, ada ukurannya. Jadi sangat presisi. Dan biasanya setiap pembesar atau pejabat pangeran itu punya gaya satu belak. Jadi kalau dia memesan deder, belaknya dibawa, aku gawe ke deder kayak ini, belaknya tak bawa, kasih. Lalu buat dia bawa. Nah ini deder ini diserahkan kepada abdi-abdi dalamnya. Buat penanda. Kowe iki abdiku, deder iki. Lalu dengan hanya melihat dedernya saja, orang sudah tahu, oh ini abdinya si Anu, ini abdinya si Anu, ini abdinya si Anu. Karena ukuran hulu kerisnya sangat spesifik dan tidak beredar di pasaran. Itu sudah sejak zaman Raffles, buku histori pejabat sudah mencatat bahwa pejabat pemerintah, pejabat keraton abdi dalam dengan pangkat tertentu akan mendapatkan hadiah 3. Pertama payung yang penanda jabatan gitu. Kemudian lantai itu tikar. Jadi kalau pisauanan dia tidak langsung duduk di tanah lagi, boleh pakai tikar. Jadi tanda jabatannya sudah lebih tinggi. Kemudian deder hulu keris. Ya, hulu keris ini mesti hulu keris yang spesifik sebagai penanda bahwa beliau ini pejabat dari Keraton Jogja. Sama seperti deder nunggak semi tadi yang di Solo dilarang, itu ada beberapa bentuk deder nunggak semi yang boleh dikenakan oleh pejabat tertentu, pangkat tertentu, mantri atau utusan itu boleh menggunakan deder nunggak semi. Yang tidak boleh digunakan sama sekali itu namanya deder nunggak semi bubuntor. Deder nunggak semi yang patranya lengkap. Itu hanya raja yang boleh mengenakan. Makanya kalau kita bandingkan potro deder Jogja dengan potro Solo, itu biasanya potro Solo itu terlihat lebih agar, tidak sehalus patra buatan Jogja. Ya karena memang kalau halus-halus nanti kerak awisan ratu. Yang betul-betul halus itu ya mesti garap dulu buat para sesono, tidak kelihatan. Tapi zaman sekarang kan orang sudah tidak bisa bedakan lagi. Iya, sesuai menghilang. Jadi mengatakan, wah ini cuma kubu melok tekan deder barang ini. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi kita